Halo, kita akan bercerita lagi tentang orang-orang yang udah mengenali dirinya sendiri. Dia tahu dirinya sendiri. Ini bukan fokus pada mencintai diri kamu sendiri. No, enggak. Karena itu udah banyak dibahas ya. Tapi akan berkaitan juga sih. Tapi di sini tuh lebih ke bagaimana kamu mengenali diri kamu sendiri. Dan ini penting saya rasa. Oke, selamat datang kembali di podcast cerita hari ini. Di sini kita akan membahas sesuatu yang mungkin bermanfaat buat kita semua dan saya rasa ini sangat perlu didengar bersama. Dan tema kali ini tadi saya udah bahas di depan yaitu tanda kamu sudah benar-benar menjadi dirimu sendiri. Nah, jadi sebelum saya sebelum saya rekaman ya, saya tuh sebelumnya eh, melihat melihat akun Instagram personality DOC. Nah, jadi buat teman-teman bisa tuh untuk follow akunnya karena di situ banyak banget postingan mengenai psikolog dan itu menurut saya sangat wow, sangat bermanfaat buat kita. Nah, dan di sini juga ada ada postingan 5 tanda kamu sudah benar-benar menjadi dirimu sendiri. Dan saya pikir tuh kayaknya ini penting deh buat saya bacain, tetapi nanti saya juga kupas gitu. Nggak cuma sekedar baca, tapi saya kupas satu-satu, gimana sih gitu caranya menjadi dirimu sendiri, benar-benar loh, benar-benar menjadi dirimu sendiri. Bukan cuma sekedar kata-kata, "Aku udah menjadi diriku sendiri." No. Tapi ini, apakah benar kamu udah menjadi dirimu sendiri? Nah, oke. Jadi ayo kita mulai. Yang pertama, itu kamu harus jujur sama perasaanmu. Di sini kamu mengakui dan menerima setiap emosi yang kamu rasakan, baik itu senang maupun sedih. Kamu nggak sibuk menyangkal perasaanmu, setidaknya di depan dirimu sendiri dan orang terdekatmu. Nah, ini penting. Ini penting ya. Karena biasanya tuh kita malu untuk mengungkapkan perasaan kita sendiri. Misalnya kita lagi galau, kita malu untuk ngomong bahwa kita itu galau. Padahal perlu banget kita itu bercerita ke orang ketika kita punya masalah, itu sangat perlu untuk cerita ke orang agar masalah itu nggak terpendam di diri kita sendiri dan nanti pada akhirnya itu akan meletus menjadi bom waktu. Jadi daripada nanti menjadi bom waktu, lebih baik kamu jujur sama perasaanmu. Kamu ceritakan, kamu akui bahwa kamu itu memiliki emosi, bahwa kamu tuh bisa merasakan benci, bisa merasakan marah, bisa merasakan dan lain sebagainya. Kamu jujur sama perasaanmu. Dan ini sering banget terjadi ya. Ini sering banget terjadi, entah di hidup saya atau di hidup kamu, di hidup para teman-teman semua yang mendengarkan podcast ini. Jadi di sini itu ya mungkin ya buat teman-teman, cobalah untuk belajar jujur mengakui perasaan kamu sendiri. Kamu akui aja, kamu lagi marah. Kamu ngomong, aku tuh sebenarnya marah sama kamu. Tapi marahnya aku sama kamu bukan berarti aku benci sama kamu. Aku hanya benci dengan sikap kamu. Aku menginginkan kamu seperti ini, seperti itu. Dan ini pun nggak harus kamu lakuin. Jadi ini yang aku nggak suka aja. Jadi nanti untuk kedepannya ketika kamu kayak gitu, mungkin aku akan menghindar kamu karena memang aku nggak suka dan lain sebagainya ya. Itu. Nah, yang kedua, kamu nggak takut menyuarakan pendapatmu. Ketika diminta, kamu berani menyatakan pendapatmu sendiri untuk hal-hal yang kamu anggap penting. Kamu nggak pura-pura setuju hanya karena mayoritas orang lain setuju dan sebaliknya. Nah, ini juga sering banget. Ini sering banget kamu temuin, eh, baik itu orang lain ataupun kamu. Itu takut untuk menyuarakan pendapatnya hanya karena kamu nggak enak. Kamu nggak enak ngomong karena teman-teman yang lain itu berpendapat bahwa
yang benar itu A, yang benar itu B. Tetapi kamu menolak bahwa yang benar itu C atau D. Nah, tapi kamu diem aja. Padahal jangan-jangan ketika kamu ngomong, orang itu semuanya akan sadar bahwa, wah gila ini, si Jono ternyata otaknya berlian ya. Ketika semuanya berpikir bahwa A adalah yang terbaik, ternyata pikiranmu yang paling baik, yang paling terbaik. Jangan-jangan bisa seperti itu dan kita akan bahagia. Dan toh ketika nanti kita berpendapat ternyata pendapat kita disangkal, ya it's okay, nggak masalah, ya kan? Lebih baik pendapat kita disangkal daripada kita punya pendapat tapi kita diamkan. Akhirnya kita nggak tahu bahwa pendapat kita benar atau salah. Atau jangan-jangan kita merasa pendapat kita itu benar. Kita nggak sampaikan ke mereka, ke orang-orang. Dan sampai kapanpun kita akan menganggap bahwa pendapat kita itu benar. Tapi ketika kamu sampaikan, dan ternyata pendapat kamu salah, ada yang menjelaskan, wahai Jono misalnya, atau wahai Solihin misal, atau wahai Putri gitu ya, itu tuh salah. Loh kenapa salah? Salahnya itu di sini, dijelasin tuh. Nah akhirnya kamu sadar bahwa, oh iya ya ternyata saya salah gitu. Iya nggak? Nah jadi mulailah hari ini kamu nggak takut untuk menyuarakan pendapatmu. It's okay, kamu banyak orang yang nggak akan setuju dengan kamu, tapi ya kamu tidak bisa memaksakan orang-orang itu harus selalu setuju dengan kamu, ya kan? Bahkan banyak hamba gitu ya, hamba yang banyak manusia-manusia yang beragama menjadi hamba daripada Tuhan, mereka nggak setuju keputusan Tuhan. Maksudnya dari situ aja banyak yang nggak setuju loh, apalagi sesama manusia ya. Jadi mulai hari ini kamu jangan takut untuk menyuarakan pendapatmu. Apalagi itu pendapat yang menurut kamu itu penting. Kamu menganggap bahwa itu penting, perlu untuk disuarakan. Dan mungkin ketika kamu menyuarakan, itu akan menjadi kebermanfaatan untuk orang-orang yang sangat banyak. Ya. Jadi buat kamu ya jangan takut lah, jangan takut untuk menyuarakan. Oke, yang ketiga, asik. Yaitu merasa baik-baik aja meskipun kamu berbeda dari orang lain. Nah, ini kamu tuh harus bisa biasa aja. Meskipun kamu berbeda dengan orang lain. It's okay, kamu berbeda, tapi ya begitulah kehidupan. Tidak selamanya sama. Pasti akan banyak perbedaan, entah itu pendapat, entah itu fisik, ras dan lain sebagainya. Dan menurutku ya beda itu seksi, beda itu keren. Nah, di sini dijelaskan bahwa kamu sadar bahwa preferensi setiap orang itu bisa berbeda dan itu sah-sah saja. Dan berbeda tidak berarti kamu pasti salah, tergantung apa konteksnya. Oke ya. Jadi buat teman-teman semuanya, ketika kamu berbeda, kamu tuh harus biasa aja gitu. Jangan merasa bahwa kamu adalah orang yang tidak beruntung. Kamu merasa bahwa kamu tuh adalah orang yang aneh. Ya, mungkin kamu berbeda untuk orang lain ya. Tetapi ternyata kamu adalah spesial gitu. Ketika memang tempatnya itu cocok buat kamu. Konteksnya itu baik buat kamu, pas buat kamu. Ya enggak? Nah, jadi buat teman-teman tuh udahlah sekarang tuh biasa aja udah, mau kamu berbeda dengan orang lain, entah itu fisik, entah itu statement, entah itu segalanya lah. Kamu tuh harus merasa baik-baik aja gitu. Ya biasa aja. Karena perbedaan itu ya hal yang lumrah dan kita tahu itu. Jadi kalau misalnya kamu di kantor, misal kerja ya, kamu di kantor kerja, penampilan kamu berbeda dan menurut kamu itu tuh sah-sah aja, itu baik, itu masih tidak melanggar norma sosial gitu ya. Ya jalanin aja. Kamu harus peka terhadap diri kamu gitu. It's okay, no problem. Anjir, pakai bahasa Inggris. Oke, lanjut ya. Nah, yang keempat, kamu punya batasan dan standar yang jelas. Kamu punya batasan dan standar yang jelas. Di sini dijelasin,
Kamu paham apa yang kamu butuhkan dan inginkan. Kamu tahu mana yang bisa kamu tolerir dan enggak. Nah, oke ya. Kamu apa ya? Ketika kamu bergaul, ketika kamu menginginkan sesuatu, ketika kamu mendapatkan sesuatu, itu kamu harus tahu batasannya. Harus bisa ngerem dan ngegas, ya enggak? Dan kamu juga harus punya standar yang jelas. Saya jelasin ya. Eee, misalnya, kamu menginginkan HP itu, kamu pengen punya HP, eee, kamu pengen bisa, foto selfie dengan HP kamu. Nah, tetapi gaji kamu ternyata 1 bulan itu 3 juta, belum lagi kebutuhan-kebutuhannya, sehingga akhirnya, eee, kamu itu tidak bisa membeli HP yang mewah gitu. Nah, di situ harusnya kamu sadar bahwa, "Oh iya, aku tuh gajinya segini, berarti kalau beli HP, aku jangan beli HP yang mewah-mewah, cukup HP yang, eee, apa namanya, sesuai dengan kebutuhan." Pertama itu. Yang kedua, meskipun kamu punya banyak uang, punya harta benda dan lain sebagainya, ya kamu juga harus, punya standar gitu. "Oh, aku tuh kebutuhannya harus seperti ini, kenapa aku harus beli yang mewah-mewah, demi gengsi dan gaya segala macam?" Ya sebenarnya nggak masalah, cuman ya kamu harus tahu standarnya gitu, standar yang jelas. Ya bukan hanya di barang ya, misalkan di hubungan persahabatan gitu. Kan ada tuh F FWB, friend apa sih, friend with benefit ya, pacaran tapi bisa UU gitu. UU itu bisa quick gitu ya. Nah itu artinya kamu tidak bisa, ya meskipun itu memang kesepakatan kalian gitu dan itu membuat kamu senang, it's okay itu masalah, kamu ya. Tapi kalau misalnya kita pikir ya, eee, masa iya gitu kita teman tapi kok, eee, bisa sampai segitunya? Yang jadi apa, yang jadi pertanyaannya itu apakah nanti ketika kamu punya pacar, terus nggak akan kecewa dengan sifat kamu yang seperti itu? Atau mungkin kamu lagi punya pacar, terus kamu kayak gitu, apakah nanti dia nggak kecewa sama kamu? Jadi kamu harus ada batasan di situ, ya nggak? Nah, misalkan kamu, bikin desain gitu ya, nah standarnya itu bikin desain itu warnanya harus seperti apa. Nah ini kalau misalnya di, desain ya. Pokoknya, eee, ya intinya kamu punya batasan dan standar yang jelas, pokoknya paham ya? Langsung aja, eee, kelima, yaitu kamu tahu apa yang menjadi impian dan tujuan hidupmu. Kamu sadar impian dan tujuannya, tujuan hidup kamu tuh apa. Di sini dijelasin, impian dan tujuan hidupmu adalah hasil pilihanmu sendiri, bukan orang lain. Kamu nggak menghabiskan waktumu untuk menjalankan hidup yang didikte oleh orang lain. Oke, jadi teman-teman nih ya, teman-teman nih, semuanya, kadang-kadang, ini juga bisa menjadikan kita, bahagia atau tidaknya. Karena banyak sekali orang-orang yang bahagianya itu, eee, apa namanya ya, konsep kebahagiaannya itu dari luar, dari apa yang orang bilang. Kamu bahagia punya motor, teman-teman kamu bilang bahwa motor mah kayak orang miskin, motor mah nggak gaul gitu ya. Nah sehingga akhirnya kamu berpikir bahwa, "Oh, saya harus punya mobil biar gaul." Dan ketika kamu berpikir kayak gitu, tapi kamu nggak punya duit misal, akhirnya kamu nggak resah, kamu nggak bisa bahagia dan kamu mati-matian untuk beli mobil, gitu ya. Nah jadi, apa ya, kamu punya kendaraan tujuannya untuk bisa berangkat dari sini ke sana gitu, dari kota A ke kota B, dan naik motor itu udah cukup, ya kan? Itu tujuan kamu udah terpenuhi, tapi karena kamu melihat, omongan orang lain, mendengarkan omongan orang lain, akhirnya kamu, eee, jadi nggak bisa bahagia gitu. Apa, atau mungkin kamu bisa lebih bahagia mungkin ya karena dapat mobil gitu, tapi kan ketika kita pikirin lagi, bahagia dan tidaknya itu kan tergantung pikiran kita sendiri ya, tergantung konsep cara kita berpikir. Kamu punya motor dan mobil, ketika kamu mensyukuri,
ketika kamu bisa berpikir rasional bahwa ternyata motor lebih asik gitu ya. Ternyata mobil eh, biaya servisnya lebih mahal gitu. Jadi kamu cara berpikirnya kamu ubah dan akhirnya kamu, oh aku punya motor doang dan aku bersyukur, aku bahagia gitu ya. Nah terus kamu punya impian, misalnya impian kamu apa? Nah jadi eh, kamu punya impian A, ya udah kamu fokus dengan impian impian A. Kamu nggak perlu mendengarkan ocehan orang lain. Hah, orang kampung mau jadi dokter? Ih jangan deh, kamu tuh harus kayak nah pokoknya kadang omongan orang lain tuh toksik banget, racun buat kita tuh. Jadi buat teman-teman semua itu nggak usah deh dengerin orang lain ya. Peka terhadap impian dan tujuan kita. Biar kita tuh nggak menghabiskan banyak waktu ya kan. Eh, biar kita tuh lebih lebih apa ya, lebih produktif gitu, lebih produktif. Nggak banyak sesuatu yang kita kerjakan juga karena dari mulut-mulut orang lain gitu. Ya intinya intinya gitulah. Intinya kamu harus tahu impian dan tujuan hidupmu agar kamu tuh bisa bahagia. Mungkin begitu ya. Ini mohon maaf ya teman-teman. Apa namanya? Podcast saya itu kan podcast spontanitas ya. Podcast yang tanpa apa namanya? Tanpa harus dipikirkan, menulis dulu segala macam. Jadi apa yang saya temuin, saya langsung bahas. Apa yang saya baca kali ini saya langsung bahas. Jadi langsung aja gitu. Makanya kadang-kadang tuh podcast saya itu ada yang omongannya kadang keserimpet gitu ya, dan belibet. Ya menurut saya tuh ya nggak masalah karena itu bentuk naturalnya saya itu kayak gitu ya. Ya sebagai sebagai manusia ketika bercerita ya pasti akan ada belibetnya. Dan mohon maaf ya kalau misalnya episode kali ini agak penjelasannya agak kurang enak gitu ya. Tapi saya yakin banyak penjelasan kali ini banyak yang bisa didapatkan buat teman-teman. Dan apa namanya? Makasih banyak ya udah dengerin. Seperti biasa buat teman-teman yang ingin bercerita, yang punya cerita, silakan bisa komentar. Bisa komentar ya. Bisa komentar dan bilang, "Bang, bahas ini, Bang." Oke, nanti saya akan bahas gitu. Atau, "Bang, aku mau ikut ngomong dong di podcastnya Abang," gitu. Komen aja nanti saya hubungin dan nanti kita rekaman bareng. Nanti saya ngubungin Abang, nanti kita rekamannya melalui uh, media online ya. Medianya pakai online gitu. Karena banyak tuh untuk rekaman online gitu. Jadi buat teman-teman silakan komentar aja kalau misalnya pengen ada kamu punya masalah gitu ya. Kamu punya masalah dan kamu nggak ada solusinya. Nah, kamu langsung aja komentar ke podcast ini, nanti aku bahas. Misalnya kamu mau anonim ya, "Bang, aku punya kisah yang sangat menyedihkan seperti ini. Tolong bahas Bang, tapi anonimin ya, jangan jangan kasih tahu nama saya." Silakan komentar aja. Oke, jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe. Asik. Ya ini karena penting ya. Menurut saya tuh komen, like itu sepele ya. Karena kan banyak kreator-kreator yang memang mereka tuh nggak minta like, comment, and subscribe karena mereka udah besar gitu. Dan kalau saya kan masih kecil gitu. Jadi saya sangat perlu untuk like, comment, and subscribe. Itu untuk menambah insight atau algoritma atau apa nggak tahu namanya. Jadi podcast saya tuh bakal naik lagi ya kan, banyak naik lagi dan saya tuh ya ketika jadi saya bikin podcast kayak gini ya, nggak mendapatkan duit sama sekali. Jadi memang keresahan-keresahan saya pengen bercerita gitu. Saya kan orangnya suka mendengarkan, suka bercerita. Nah jadi karena mungkin saya banyak mendengarkan kisah-kisah dari orang, saya juga akhirnya pengen ngeluarin juga kan. Nah maka ada platform kayak gini dan saya manfaatin buat mengeluarkan keresahan-keresahan yang ada di dalam diri saya. Nah karena apa namanya, ketika podcast ini banyak yang lihat, banyak yang mendengarkan, artinya nanti banyak banget orang-orang yang memberikan masukan, "Bang, nanti ngomongnya jangan kayak gini, ngomongnya dengan cara seperti ini. Bang, nanti bahas ini." Karena kan saya bikin podcast juga salah satu cara saya agar bisa bicara dengan baik, tertata gitu. Oke ya, makasih ya. Sampai jumpa.